Dia sangat takut. Dia paham betul bahwa yang dibonceng itu bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu atau berjumpa bersama kami di Barusan Mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Pemirsa yang budiman, kali ini saya akan bercerita tentang satu pengalaman yang mungkin banyak orang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi antara percaya atau tidak, karena ini hanya sebuah cerita, mungkin ada yang mengalami atau tidak ada yang mengalami. Kita langsung saja bercerita. Ada seorang remaja putri, kurang lebih umurnya sekitar saat itu sekitar 18 tahunan. Karena dia tidak meneruskan sekolah, maka dia harus bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga. Dia bekerja di sebuah perusahaan roti di Sidoarjo. Nah, pada awal dia berangkat bekerja atau pulang bekerja, dia tetap lewat jalan yang seperti biasa. Jalanan yang dia lewati harus melalui tanaman tebu, artinya pemakaman umum 2 kali. Jadi ada pemakaman umum, kemudian dia harus melewati sebelum ke desanya dia juga harus melewati satu lagi pemakaman. Pada hari-hari sebelumnya yang dia lalui sama lewat jalan sana, meskipun jalannya aspal. Tapi pada suatu ketika dia pernah bercerita kepada saya bahwa dia pernah mengalami hal yang dirasa dia sendiri tidak merasa mengalami, tapi temannya dia yang mengalami hal mistis. Singkat cerita begini, ketika itu perusahaan daripada, taruh saja namanya Ani, perusahaan dia ini, perusahaan roti ini mengalami pesanan atau garapan yang luar biasa. Ramai perusahaan ini saat itu, sehingga dia bekerja yang seharusnya dia pulang jam 4 sore, dia beberapa minggu itu dia harus pulang lepas Isya. Mungkin perusahaan karena ramai, perusahaan ini menjangkau targetnya dia karena pesanan terlalu ramai. Nah, Ani ini berangkat jam 6 pagi, pulang selepas Isya. Selama dalam pekerjaan dia tidak pernah merasakan sesuatu sing bahasanya perasaan tidak enak atau apa, atau mungkin saat bekerja mengalami hal yang apes gitu, misalkan kejatuhan atau kejedot pintu atau apa, tidak, biasa-biasa saja. Nah, selepas pulang maka seperti biasa dia pulang, masuklah dia pada jalanan yang akan melalui pulang tadi. Dari pabrik dia ke rumahnya dia ini sekitar 5 kilo. Dia naik sepeda pancal
setiap hari berangkat dan pulang. Biasanya ketika dia pulang malam, itu selalu dijemput sama bapaknya di antara pabriknya dia di tengah-tengah gitu loh, sampai ke rumahnya dia di jalan, di tengah-tengah jalan itu dekat makam itu. Bapaknya di sana. Mungkin saat itu karena si bapak ini tidak sempat menjemput, Hani sudah merasa takut asal usulnya dijemput, karena kan yang pertama takut, yang kedua orang tua khawatir. Nah, Hani bercerita takut. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran dari orang tua si anak ini berani pulang atau tidak, lebih cenderung karena si Ani atau si anaknya ini lebih cenderung takut pulang malam. Pulanglah si Ani ini dari perusahaannya dia ke rumahnya dia melalui sebuah desa yang akan masuk ke rumahnya itu sekitar 3 kilo, itu tanpa rumah. Jalannya halus, aspal, kanan kiri ini sebelum tanaman tebu ada lapangan bola, kemudian kanan kiri tanaman tebu sepanjang 1,5 kilo, baru kemudian ada rel sepur lurus, belok kanan notok ini makam, belok ke kanan sungai, belok kiri sungai, belok kanan lagi jalan tebu, kebun tebu lagi, terus kemudian terakhir mau masuk ke desa dia itu masih ketemu makam. Bisa dibayangkan jalan aspal halus, kanan kiri tanaman tebu, tanpa penerangan yang maksimal. Bisa dibayangkan bagaimana seramnya. Bisa dibayangkan sudah. Tidak ada rumah sama sekali di sana. Si anak pulanglah, si Ani ini bersama temannya yang satu desa itu, sama-sama cewek. Nah, bersepedahan, naik sepedanya dalam posisi, entah cerita ini kemudian bagaimana, posisinya si Ani ini sepur-sepuran gitu. Jadi si Ani di depan, temannya di belakang. Sampailah kemudian dia ke jalan yang di antara itu tanaman tebu, antara kanan dan kiri tanaman tebu. Si teman ini melihat bahwa Ani ini yang di depan ini dibonceng seorang anak kecil yang memakai topi bayi yang ada pentolannya lama itu, biasanya di apa bahasanya, di sulam itu. Dia duduk menghadap ke belakang, jadi dibonceng, tidak menghadap yang bonceng, tapi ini menghadap ke belakang. Ini sudah aneh. Bagaimana bisa anak kecil bonceng, dia tidak berpegangan atau menghadap yang bonceng, menghadap punggung yang bonceng, tapi dia menghadap ke belakang. Si teman ini dia juga bercerita ke saya. Dia awalnya berpikir siapa itu, terus kemudian berpikir bagaimana caranya anak kecil bisa bonceng menghadap ke belakang. Seperempat detik atau seperempat menit dia berpikir, barulah timbul rasa takut itu dari temennya ini. Dia sangat takut. Dia paham betul bahwa yang dibonceng itu bukan manusia. Tetapi harus bagaimana dia bercerita ke saya. Saya berhenti balik kanan, takut khawatir temennya si Ani ini ada apa-apa. Dia terus
membuntuti si Ani ini. Dia takut karena si anak kecil yang katanya dianggap dia bukan manusia itu menghadap ke dia. Sambil bahasanya ini apa ya? Sambil ece lah, mengolok-olok. Kemudian dia bercitra lagi. Padahal wajah si anak ini tidak menyeramkan. Tapi kenapa harus takut? Jelas dia bukan manusia. Kalau dia manusia nggak mungkin anak kecil bonceng, apalagi malam-malam dan tidak dikenal siapa dia terus bonceng begitu saja, kan nggak mungkin. Jelas dia bukan manusia. Temannya si Ani dari belakang berteriak-teriak, berhenti nih, berhenti nih. Tapi si Ani ini merasa tidak mendengar teriakan atau panggilan daripada temannya. Kenapa begitu? Satu lagi pertanyaan dari saya. Mendengar cerita mereka. Dari yang pertama, tidak mungkin anak kecil itu bonceng dan tidak kenal juga. Terus kenapa si Ani tidak mendengar teriakan temannya ini? Padahal posisinya antara sepeda yang di depan yang dinaiki Ani dengan temannya ini tidak jauh. Jaraknya tidak jauh. Mungkin satu bodi sepeda. Logikanya satu bodi sepeda yang belakang berteriak masih dengar. Kenapa sih Ani tidak dengar? Ada dua keanehan di sini. Maka saya yakin, saya bahwa dia bukan manusia. Saya tidak berbicara hantu, saya tidak berbicara, tapi yang jelas dia bukan manusia, gitu saja. Sampailah kemudian terus si teman ini membuntuti si Ani sambil berteriak, Ani berhenti, Ani berhenti, Ani berhenti. Si Ani tidak menghiraukan sama sekali, karena ke telinganya tidak dengar sama sekali. Artinya hawa ini sudah hawa mistis, hawa mistis sehingga telinganya tidak terdengar. Bahasa secara ilmiah hawa mistis saya tidak bisa menerangkan. Yang jelas Ani tidak mendengar apapun. Itu yang dia ceritakan. Setelah jalan hampir 1,5 kilo, ada rel kereta api yang jurusan ke Jakarta biasanya kereta malam, kereta eksklusif yang lewat. Setelah hampir dari jalan itu, karena rel kereta api ini tidak ada palang pintu rel kereta api, takutnya ada kereta api yang jalan. Cerita dia ke saya, artinya meskipun dia dilingkupi hawa mistis, tapi dalam kondisi dia sadar yang diboncengi sesuatu itu tadi. Pelan-pelan mulailah dia pelan-pelan. Yang belakang ini terus kemudian di sebelahnya dia bilang, awas di belakangmu ada sesuatu, awas di belakangmu ada anak kecil. Barulah si Ani ini dari sepeda itu dia lepas sepeda itu karena takut, kaget dan sebagainya. Robohlah sepeda itu. Dan saat sepeda itu roboh, si temannya, karena si teman ini yang selalu melihat sesuatu yang memboncengi Ani ini sudah tidak ada. Entah kemana, entah lari, entah lenyap, raib begitu saja, tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka berdua ini mulailah dia menggayuh sepedanya lagi sampai dari rumah. Di rumahnya si Ani ini bercerita, bahkan ketika dia harus melepas jaketnya dia, itu keringatnya dia tidak seperti biasanya. Dia berkeringat ini seperti orang habis olahraga. Dia bercerita, diceritain sama yang temannya yang di belakang, kamu tadi mulai lepas dari lapangan bola
sampai hampir ke rel kereta api. Di belakangmu ada anak kecil bonceng, duduknya menghadap ke belakang. Saya diolok-olok, artinya diwek-wek gitu, diolok-olok pakai topi bayi yang atasnya ada pentol. Kamu saya panggil nggak dengar. Si Ani ngomong, dia memang nggak kedengeran. Kalau kedengeran saya mesti berhenti. Si Ani bicara lagi, makanya sepeda saya terasa berat, seperti saya membonceng sesuatu. Perasaannya dia, sepedanya terasa yang dikayuhnya dia ini berat. Si Ani bercerita. Malam itu juga si Ani ini tidak bisa tidur. Si temennya tidak berani pulang karena tadi berhenti di rumahnya Ani. Padahal jarak rumahnya si Ani ke rumahnya temennya ini cuma beda dusun gitu aja. Hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Dia tidak berani pulang karena saking ngerinya. Dia ingat-ingat itu anak kecil yang seperti itu, padahal wajahnya tidak serem. Cuman jelas-jelas dia merasa bahwa itu bukan manusia, dan itu jelas. Saya pun yang diceritakan ke saya juga pun merasa jelas dia bukan manusia. Kenapa seorang anak kecil jam sekian nggak ada yang kenal, tiba-tiba ada di boncengan sepeda menghadap ke belakang dengan menggoda yang di belakang, dengan kemudian dipanggil-panggil tidak mendengarkan, artinya tertutup hawa mistis. Kemudian tiba-tiba dari rel kereta api hilang mereka kemana dan tidak ada yang tahu mereka berdua. Pemirsa yang hidup, dari sini ada makhluk lain selain manusia, itu real ada. Tinggal kita menambahkan, pertebal iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu takut, tapi wajib mengimani, karena yang gaib itu wajib diimani. Sekian, ikuti terus dan bagus channel mistis bersama Om Eri, obrolan merujan pada cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.